Halo guys. Hari ini kami akan membahas tentang psikopatologi. Nah, yang kami bahas dari psikopatologi, materinya itu yaitu tentang gangguan psikologi dan gangguan kepribadian. Nah, kalau kalian penasaran apa itu gangguan psikologi dan kepribadian, mari kita simak penjelasan dari Zaki tentang gangguan psikologi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu definisinya. Gangguan psikologi itu adalah suatu kondisi yang mempengaruhi fungsi mental kita. Gejala dari gangguan psikologi ini bisa perubahan suasana hati, persepsi, dan juga kelakuan kita sehari-hari. Nah, tadi kan itu udah sekitar tentang definisi dan juga gejala gangguan psikologi ya. Kalau gangguan kepribadian itu gimana sih dari definisi dan gejalanya? Apakah kurang lebih sama atau ada perbedaan juga gitu? Nah, jadi gangguan kepribadian itu kurang lebih sama dengan gangguan psikologi. Bedanya, gangguan kepribadian itu lebih ke pola pikir mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu, gejalanya juga kurang lebih sama, seperti pola pikir yang kaku dan tidak fleksibel, serta kesulitan dalam mengontrol emosi dan lain-lain sebagainya seperti gangguan psikologi itu. Oh, gitu ya. Berarti kalau gangguan kepribadian itu mereka bisa dari lingkungan. Kalau gangguan psikologi mereka emang dari sananya yang bermasalah dari dalam diri. Benar. Jadi, gangguan kepribadian ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu gangguan kepribadian dengan jenis eksentrik. Nah, gangguan kepribadian eksentrik ini ada berbagai macam. Yang pertama, gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan ini merupakan pemikiran yang berlaku aneh kita, serta kesulitan dan rasa tidak nyaman kita terhadap lingkungan sekitar. Dan kedua, ada gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini adalah kecurigaan yang berlebihan terhadap seseorang. Lalu ada gangguan kepribadian skizoid. Gangguan ini ditandai dengan penarikan diri dari interaksi sosial, kurangnya minat dalam hubungan dekat, dan kurangnya ekspresi emosional seperti dingin, serta tidak ada emosi dalam dirinya. Lalu jenis gangguan kedua ada gangguan emosional dan dramatis. Yang pertama itu ada gangguan kepribadian antisosial. Ini ditandai dengan mengabaikan hak dan perasaan orang lain dan kecenderungan untuk berperilaku manipulatif serta menipu. Lalu ada kepribadian narsistik. Kepribadian ini ditandai dengan rasa harga diri yang tinggi, haus akan pujian, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Selanjutnya ada gangguan kepribadian histrionik, ditandai dengan pencarian perhatian yang berlebihan, ketergantungan terhadap orang lain, perilaku emosi yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada gangguan kepribadian batas. Ini ditandai dengan ketidakstabilan identitas diri dan hubungan, impulsif, dan perilaku menyakiti diri sendiri. Lalu jenis yang ketiga ada gangguan kepribadian cemas dan takut. Yang pertama ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, ditandai dengan kebutuhan yang tinggi terhadap obsesif, yang tinggi terhadap kesempurnaan, dan berperilaku konvulsif untuk menghilangkan kecemasan. Lalu ada gangguan kepribadian cemas. Ini ditandai dengan kecemasan yang berlebihan terhadap berbagai hal. Lalu ada gangguan kepribadian dependen, ditandai dengan kebutuhan yang berlebihan dan akan pengasuhan dan dukungan dari orang lain, serta rasa takut ditinggalkan. Nah guys, dari penjelasan Joe tadi itu kan salah satu beberapa dari jenis gangguan kepribadian ya. Kalau dari materi saya itu tentang jenis gangguan psikologi itu dia lebih ke dirinya sendiri. Kalau jenis gangguan kepribadian kan dia lebih ke arah lingkungannya gitu dia yang bermasalah. Kalau dia tuh ke dirinya sendiri kayak ADHD, kayak gangguan depresi, autisme, bipolar, stres akibat trauma. Intinya gangguannya itu lebih yang ada yang di dirinya sendiri, jadi nggak terlalu bermasalah ke orangnya, ke orang lingkungannya, tapi lebih ke dirinya sendiri yang bermasalah. Dari penjelasan gangguan psikologi dan gangguan kepribadian tadi, itu kan sudah kami jelaskan garis besarnya dari definisi, gejala, dan juga jenis-jenisnya. Biar kita sama-sama paham, kami akan menampilkan cuplikan atau contoh dari salah satu gangguan tersebut.
Mari kita lihat cuplikan ini. Mungkin Anda ada kesempatan lain di perusahaan ini. Gimana interview kerja? Tidak keterima. Masa gitu doang gak keterima? Masa? Bener aja lah itu gampang kali. Jadi dari cuplikan tadi itu adalah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari tentang gangguan yang kami jelaskan. Nah, pastinya ada dong teori mengenai cuplikan tadi. Iya, itu nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami yang bernama Awa dan juga aku. Nah, dari cuplikan tadi, itu kan salah satu contoh dari gangguan psikologi dan kepribadian. Khususnya itu bernama gangguan kecemasan sosial. Sebelum kita masuk untuk menjelaskan teorinya, apa sih kecemasan sosial itu? Baik, jadi kecemasan sosial adalah perasaan takut atau khawatir secara berlebihan jika individu berada dalam situasi sosial atau bersama dengan orang lain. Individu tersebut merasa lebih nyaman saat sendirian dibanding saat berkumpul dengan orang lain. Berdasarkan cuplikan tersebut, dapat dikatakan bahwa remaja tersebut mengalami gangguan kecemasan sosial karena hal ini ditandai dia merasa takut dan cemas ketika berada dalam situasi sosial. Pemicunya ialah remaja tersebut pernah mengalami kegagalan sehingga membuatnya merasa khawatir tentang penilaian orang lain terhadap dirinya. Menurut teori, gangguan kecemasan sosial memiliki beberapa gejala. Contohnya ialah gangguan somatik, gangguan kognitif, gangguan perilaku, dan gangguan persepsi. Adapun contohnya ialah pada gangguan somatik ialah seperti tubuh bergetar, berkeringat, suhu tubuh yang naik turun, dan mengalami sesak nafas. Sedangkan pada gangguan kognitif, reaksinya ialah seperti kewaspadaan yang berlebihan, ketakutan akan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan orang lain, serta kebingungan dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Selain itu ada gangguan perilaku, contohnya ialah penghindaran sosial, agresif, dan ekspresi ketakutan. Yang terakhir ada gangguan persepsi. Secara teori, remaja yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena faktor dari kecemasan sosial tadi. Remaja biasanya cenderung sulit atau gagap saat berbicara, saat berinteraksi dengan orang lain karena adanya rasa tidak yakin dengan dirinya sendiri ketika harus melakukan suatu kegiatan di hadapan orang lain. Adapun bentuk dari kecemasan ini ialah sebagai penghambat remaja dalam melakukan sosialisasi, malu untuk berbicara di hadapan banyak orang, sering gagap dan berbicara ketika harus menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, dan takut apa yang disampaikan tidak dapat diterima oleh pendengar. Adapun faktor-faktor penyebab kecemasan sosial, yang pertama itu ada thinking style atau cara berpikir. Secara teoritis, individu saat mengalami kecemasan sosial akan lebih sulit mengendalikan dan tidak dapat berpikir secara logis saat berada dalam situasi tidak nyaman. Dikarenakan pikirannya telah dikuasai rasa cemas yang membuatnya sulit untuk berpikir. Yang kedua, itu ada fokus perhatian atau focusing attention. Secara teori kecemasan sosial, ia cenderung kesulitan dalam membagi fokus
Fokus perhatian dalam satu waktu yang sama. Ketiga, ada konteks evaluasi. Secara teori, ketika seseorang mengalami kecemasan sosial, mereka cenderung berpikir bahwa orang lain akan memberikan evaluasi atau penilaian secara berlebihan. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi kecemasan sosial tersebut? Yang pertama, ada relaksasi. Yang kedua, meminta dukungan kepada orang lain ataupun orang tua dan teman sebaya. Yang ketiga, mengandalkan diri sendiri dan mempercayakannya kepada Tuhan. Itulah tadi pembahasan terkait gangguan psikologi dan kepribadian serta beberapa teori terkait kasus kecemasan sosial. Semoga kalian dapat memahami penjelasan kami ya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya. Sekian, sampai jumpa lagi. Bye-bye.